Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ritual itu yang kemudian sama mereka melahirkan sesuatu sistem penguburan yang disebut penguburan langit, yang sampai sekarang itu masih ada, Franky. Kan kalau orang meninggal, waktu itu kita pernah bahas tentang yang namanya human disposal. Ya. Manusia bisa dikremasi, bisa dikubur. Nah, ini adalah penguburan langit. Kenapa? Karena dilakukan di tempat yang paling tinggi. Dan itu adalah satu upacara untuk mengantarkan orang yang meninggal itu supaya dia langsung naik ke surga. Di tempat yang paling tinggi langsung ke langit. Itu ada satu tanah lapang, itu yang tempat mereka bikin upacara itu. Dibawa ke situ, dan di atas itu tuh ada seperti kayak biara lah. Dibawa ke atas, kemudian sama keluarganya bajunya dilepas, kain kafannya dilepas, terus orang itu diposisikan seperti bayi. Seperti bayi ngeringkel gitu. Dokter Jaya kan pasti kan suka nonton itu dong. Nah, atau baca Kopingho. Enggak, saya nggak suka. Nggak suka? Yang suka kakak saya. Ibu mama saya suka. Nonton film silat suka? Suka. Soalnya kan kenapa? Kalau saya baca cerita silat tuh nggak bisa berhenti, Franky. Belajar juga nggak bisa. Kok kakak saya tuh baca begitu, baca tuh. Makan aja juga disuruh makan dong, nanti dulu. Nih. Itu dia belinya segepok-segepok itu. 40 seri, ya kan? Ini cerita nih sama saya kan 3 kakak beradik nih, saya sama kakak saya, sama adik saya. Biasanya kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan urut gitu kan supaya enak ceritanya kan. Kakak saya tuh kalau baca tuh lama, Dok. Jadi kalau dia baca duluan, yang terjadi saya nungguin dia kelar. Lama sekali tuh. Jadi saya pakai strategi, kalau baca bareng dulu kan ada taman bacaan kan ceritanya dulu kan ya. Di sewa-sewa komik itu, atau komik kita pinjem bawa pulang ke rumah. Nah, itu saya biasanya bacanya tuh saya jeda tuh, Dok. Saya baca dari jilid 5 dulu. Jilid 5 sampai seterusnya. Misal sampai 7 atau sampai 8. Baru saya ke nomor 1. Tahu nggak kenapa? Pada saat dia selesai di nomor 1, 2, itu saya balik 1 tuh kekejar lagi, Dok. Nah, ini ada satu film atau berangkatnya dari ceritanya Kopingho tadi, Asmaraman. Antara judul sama isi tuh kadang-kadang nggak nyambung. Di cerita itu judulnya Memanah Budung Raja Wali. Kalau di filmnya itu Condor Heroes ya, Legend of Condor Heroes. Dr. Jaya mungkin tertarik sama pemerannya bibinya ya. Siapa nama pemerannya, Dok? Nggak tahu. Idi Chan. Mukanya kan imut-imut tuh. Itu persis kayak waktu di kantor saya ada yang namanya Rohmanti. Seperti itu tuh. Nama Rohmanti jarang kan. Mungkin kalau dengar sekarang dia kesebut baru ingat kali itu. Rohmanti mukanya persis banget sama kayak dia. Imut-imut dan amit-amit gitu ya. Nah, itu Bibi Chan atau Bibi Lung ya. Kan Yoko ya. Si Yoko tuh Yoko akhirnya pacaran sama bibinya kan? Nggak boleh disebut pacaran karena itu cinta terlarang, Dok. Si Bibi naksir si Yoko naksir Bibi, tapi nggak boleh nikah. Bibinya bibi perguruan ya. Iya. Bibi perguruan tuh levelnya lebih tinggi tuh. Nah, sampai terakhir saya nontonin, saya baca itu judulnya Memanah Budung Raja Wali. Kondor kan artinya kan burung kondor, Dok. Burung herring sebenarnya. Nah, sampai akhir nggak pernah tuh ada adegan memanah burung Raja Walinya. Padahal kamu maunya ada adegan romantis ya habis gitu. Iya, enggak, saya pengen manah itu dapat nggak gitu kan.
Kalau sekarang sih mungkin bisa ya, karena sekarang udah pakai Tapi itu AI ya. istilahnya jadi salah, cuma bukan ujung Raja Wali, Frankie. Kondor. Kondor tuh Iya. beda sama Raja Wali. Kondor tuh turun berok loh. Iya kan? Ya. Nah, kalau burung kondor tuh baru beda dok. Jadi kalau Nah, kamu tahu nggak, Bu, yang namanya burung kondor itu sebenarnya ada dua macam, Frankie. ada disebut burung kondor, Burung herring. burung herring atau burung nazar. Iya. Ini Nazar. tiga nih sama nih dok ya. Sama. Tapi ada dua jenis sebenarnya. Nah. Dua famili yang berbeda. Hmm. Ada satu namanya Cataridae. Hmm. Itu burung kondor yang ada di Amerika. Itu burung kondor yang baru. The New World Condor namanya. Nah, di situ termasuk burung elang. Si Termasuk botak tadi. Turki. Turki masuk ke Lombok itu. Turki udah nggak bisa terbang ya. Wah. Tapi Nah, si kondor itu dua-dua bisa terbang. ya itu namanya Cataridae. Cataridae. Nah, semua tuh dijadiin satu family. Hmm. Nah, terus ada kondor yang zaman era lama. Nah, kondor era lama itu Nah. ya, Hmm. itu adalah kondor yang ada di Asia, Afrika sama Nah, Asia Afrika. si Afrika nggak sampai ke Eropa lah ya. Eropa juga Nggak nyampe. ada. Ini Cataridae apa Katarina nih? Familinya Bukan, tadi. Dok? lain, familinya lain. Nah, kan tadi kan Cataridae. Ah. Yang tadi itu yang tadi dokter bilang ada di Asia segala macam. Itu yang kondor lama. Kondor lama. Akhirnya dibikin, dia dijadiin Accipitridae namanya. Coba kalau orang Indonesia, Dok. Nggak usah repot-repot, kasih nama. Enggak, itu kondor lama. Karena sekarang masalahnya kenapa? Bagaimana caranya kamu mengenali burung kondor? Ya, waktu itu saya udah kasih ke si Pamela tuh, suruh di print tuh. Nah, burung kondor itu Iya, dia udah print sih, Dok, tapi dia nggak bawa ke sini. burung yang kepalanya botak, lehernya botak. Nah, itu makannya makan daging, tapi dagingnya daging mayat. Makanya disebut burung pemakan mayat. Iya. Accipitridae namanya. Accipitridae. Nah, dia itu biasanya terbang berkelompok. Kalau terbang berkelompok namanya kettle, Frankie. Istilahnya tuh terbang berkelompok tuh namanya kettle. Kettle itu Teko. Kalau dia turun, dia ngumpul-ngumpul gitu, lagi Artinya? istirahat, itu namanya komite, Wih, lagi meeting tuh ya. lagi meeting. Nah, kalau makan, wake itu sadar. Itu lagi makan rame-rame. Dan kalau dia makan tuh ada mayat pasti di situ. Nah itu makanya kan kalau Dokter Jaya nonton film Cowboy, Hah? begitu dia atau film Amerika lah, dia di gurun pasir, begitu dia ngelihat ada burung kondor kayak gitu, Dok, dia udah mikir, wah gue pasti mati deh. Ya. Ditungguin matinya tuh. Enggak, karena dia udah cium baunya, Frankie. Dan dia sangat tajam penciumannya, sehingga dia akan nungguin aja. Dia nggak akan serang itu sampai dia mati, Frankie. Mati baru dia makan. Ada yang ngenes banget, Dok. Apa? Di foto tempo hari, ingat gak? Oh, yang anak kecil di Afrika. Anak kecilnya udah tinggal, sorry ya, maaf nih, nggak tega saya ngeliatnya. Kulitnya tuh udah nonjol, tulang-tulangnya tuh nonjol. Iya, dia jongkok kan. Di sampingnya si burungnya tuh lagi nungguin tuh, Dok. Dia, anaknya jongkok kan, udah kelaparan tinggal nunggu mati, tapi si burung itu nggak nyerang orang hidup, Frankie. Selama masih hidup, artinya dia masih menghormati deh ya. Cuma dia nunggu. Oh, Nah, iya seperti itu. masih punya etika dia. Iya kan? Iya. Nah, itu burung kondor yang benar-benar sama seperti yang burung kondor di cerita Cina itu, karena dia termasuk burung kondor yang Accipitridae. Accipitridae. Ya. Nah, nah sekarang pertanyaannya, kenapa kepalanya botak, Frankie? Ya dia nggak sampoan. Coba kalau pakai sampo. Enggak. Kalau bukan soal nggak sampoan, sampo itu kan akibat. Dia botak itu karena dia makannya mayat. Oh. Kalau dia gondrong, itu kan pasti kena bau mayat, kena kuman dan segala macam, dia nggak mau. Makanya itu satu. Jadi itu yang ada tujuannya. Adaptasi ya. Iya, jadi adaptasi supaya kalau dia matok-matok itu dia nggak kotor. Yang kedua, di kepalanya itu adalah ada termoregulator, karena dia tinggalnya di tempat gurun. Panas-panasan. Ya. Nah, di situ ada termoregulator membuat dia tuh supaya dia nggak kepanasan gitu loh. Nah, kalau dia panas,
Kalau kan di sana kalau di gurun tuh biasanya suhu malam dingin sekali, siang panas sekali. Nah kalau dingin sekali dia nunduk. Kalau dia panas dia sayapnya direntangin gitu. Ini ada yang aneh ya. Burung itu kan gede. Gede banget, gede lah hampir Dan segede dia orang lah. bisa terbang. Ayam kecil nggak bisa terbang. Si Yang lebih kecil lagi burung-burung puyuh nggak bisa terbang. Iya, kan mestinya kan secara logika kan makin gede kan makin berat ya. Ya tapi memang dia ya nyari makannya, kalau nyari makannya di bawah ngapain dia terbang pergi. Nah sekarang populasinya banyak apa enggak? Makin banyak apa enggak sekarang? Kayaknya sedang-sedang aja, Dok. Makin sedikit, Franky. Nah, Makin sedikit karena kenapa? Karena makanannya berkurang. Orang sekarang kalau meninggal dikubur, meninggal apa gitu, mereka kurang makanan, Franky. tapi di padang pasir itu kadang-kadang dia masih dapat makanan. dari jenazah mayat-mayat binatang, Dok. Ya, Ya kan? apapun. Bisa lah dia. Tetapi populasinya jauh menurun. Satu, yang kedua kan orang kadang-kadang mengubah alam. Yang namanya padang pasir dirubah menjadi padang rumput sekarang. Cina. Dia Tahu Arab nggak? juga sama. Sekarang udah bisa Ya, jadi tetapi padang rumput. pertanyaannya bagaimana Cina membuat padang pasir jadi padang rumput? Oh, dia mah banyak akal, Dok. Tahu nggak yang terakhir itu apa? Taruhin kelinci lah, Iya, taruhin taruhin macam-macam. Kelincinya Aduh. berak ya, jadi pupuk. Terus kelincinya bikin saluran-saluran di bawah tuh jadi gembur. Itu banyak akal lah. Ya dia Cina tuh satu hal yang menurut saya fenomenal. Jadi kadang-kadang tindakannya tuh ngerusak alam, ngerusak ekosistem lah. Merubah, bukan merusak. Kalau merusak tuh lebih jelek, Bang. Iya. Itu jadi lebih bagus dong. Ini ngerusak karena waktu ngebasmi burung-burung pipit itu, Dok. Akibatnya kan rusak tuh. Mesti dibatengin lagi burung-burung karena ikan rantai makanan tuh, Dok ya. Iya. Ya, tapi memang nggak tahu lah cara berpikirnya, Dok. Bisa aja lagi kebetulin itu. Nah sekarang tapi begini, Franky. Ada satu ya, itu di Cina kan daerahnya luas banget. Ada satu daerah yang namanya atap langit. Tahu nggak atap langit di mana? Atap langit. Jadi artinya tempat yang paling tinggi. Oh. Jadi DPL-nya tinggi. Di atas 4.000, Franky. 3.000, 4.000, 4.500 itu. Buat dibikin kafe enak tuh, Dok. Langsung lihatnya ke atas. Iya kan sekarang di Jakarta banyak tuh kafe-kafe yang open air kayak gitu, dan itu di puncak-puncak gedung-gedung tinggi. Mahal ke situ. Mahal dan anginnya banyak, Franky. Iya. Dan satu itu kalau itu kadang-kadang ya fondasinya rada bergoyang tuh. Nah, itu nggak disebut atap langit tuh, Dok. Kan. Jadi atap langit, Negara atap langit apa? negara atap langit itu daerahnya Asia kecil ya, Dok ya. Asia kecil, Pak, belum sampai Asia kecil ya. Belum. Apa udah sampai itu di daerah Himalaya, Tibet. oh, Tibet itu disebut negara atap dunia, Franky. Kenapa? Ketinggiannya itu bisa paling setinggi-tingginya 4.500 meter, Franky. kalau ke Jakarta DPL. Selatan jadi Tebet tuh, Dok. Terus, Dok, di Tibet itu kan dulu kan kalau nggak salah mereka mau berdiri sendiri ya. Enggak, memang dari awalnya mereka berdiri sendiri. Tapi kan Ada negara di situ namanya negara Tibet. yang sekarang jadi provinsi. Nah, Iya kan? Jadi ceritanya dulu tuh ada kerajaan di situ. Ah. Nah, si Cina ya mau biasa lah kan kalau zaman dulu kerajaan-kerajaan tuh memperluas wilayah. Dia ke situ mau nyerang sebenarnya nih. Menyerang si Tibet tadi. Begitu sampai situ dia kerajaannya lebih gede, tentaranya lebih banyak. Nggak berani dia. Pasti kalah. Karena itu kan daerah paling jauh, paling barat. Iya. Nggak bisa gitu. Gimana caranya nih? Si Raja Cina ini, si Taizong dari dinasti Tang. Iya. Oh. Dia pikir bagaimana caranya gua naklukin dia? Dia pakai siasat, Franky. Dia punya putri namanya Wen Cheng. Si Wen Cheng ini sama dia dikirim ke sana. Suruh dijadiin permaisuri di negara Tibet. Dengan perkawinan gitu kan jadi saudaraan, besanan.
Habis itu dimakan. Oh enggak, Oh, kalau gitu kirain. enggak lah. Itu pakai yang namanya pakai siasat, Frankie. Dikawin si Wenceng ini cakep sekali. Nah, si orang Tibet itu punya agama namanya agama Bon. Bukan Buddha ya. Bukan. Dia agama Tibet yang percaya bahwa mereka tuh bisa reinkarnasi dan segala macam gitu loh. Tibet tuh tempatnya si apa Dalai Lama situ ya. Iya. Nah, jadi sini punya budaya sendiri. Si orang Tibet ini dia dibawa budaya Cina. Nah, caranya apa? Si Wenceng ini mempengaruhi orang-orang situ dengan cara memasukkan budaya Cina. Apa yang dimasuki nama dia? Babi. Bukan. Apa? Orang di situ kan di padang pasir. Diajarin nanam-nanam biji-bijian. Biji-bijian, barley, apa, beras, apa. Pokoknya diajarin tuh menanam. Mereka seneng dong. Akhirnya kan dapat makanan-makanan baru. Dia seneng sama si putrinya. Habis gitu diajarin lagi sama dia budayanya. Orang Cina tuh makannya pakai begini. Masuklah budayanya. Nah, satu lagi yang ketiga. Jadi udah mereka senang lah si ratu itu bikin kemakmuran di situ. Terakhir dimasukin agama Buddha. Nah, masalahnya si kaisarnya si Tibet ini tadinya sebenarnya kagak begitu mau. Tapi lama-lama dilihat si putrinya ini kok maksudnya baik gitu ya. Akhirnya asimilasi lah agama Bon itu sama agama Buddha. Itu namanya kalau dalam bahasa yang modern sinkretisme, Frankie. Jadi campuran agama. Agama jadi dicampur. Nah, dicampur akhirnya jadilah itu Buddha Tibet. Iya. Jadi kalau kita pergi ke Buddha Tibet, ke sana Buddhanya tuh beda sama yang lain. Itu kalau di yang Buddha dari Cina itu namanya Mahayana, Frankie. Dikecampur sama budaya Bon, agama Bon. Akhirnya jadi Vajrayana. Vajrayana itu beda. Nah, kalau misalnya kita ke Tibet, kalau misalnya kamu sekarang ya ketemu sama orang Tibet, itu gampang kalau pergi ke Cina segala macam. Dia pendetanya kalau yang agama Buddha itu warnanya kuning. Kuning coklat. Kalau Buddha Tibet itu ada merahnya. Merah terus ada coklat. Kayak di film Solin deh ya. Ya. Buddha Tibet itu adalah pencampuran antara agama Buddha dengan itu. Sinkretisme. Jadi agama campur. Orang Tibet kan mirip kayak kita nih. Kulitnya mirip, mukanya juga mirip. Kayak Tibet, Nepal, Thailand tuh mirip semua. Memang. Nah, jadi Buddha Tibet itu, nah di sana nih mereka punya beberapa ciri. Cirinya pernah ngelihat atau apa nggak? Itu bahwa mereka Buddhanya itu pakai swastika, Frankie. Kayak nasi terbalik ya. Nasi, kalau nasi kan ke kanan. Ya. Putarannya ke kanan, putarannya ke kiri. Iya. Nah, itu di dalam agama Bon itu artinya kebenaran itu adalah abadi. Itu menunjukkan dia kebenaran itu. Dan di sana itu mereka punya ada benderanya 5 warna, Frankie. Yang segitiga itu kan? Bendera bukan. yang segitiga tuh bendera mana ya? Ada benderanya nggak kotak tuh. Enggak, Tapi bukan. saya lupa. Dia ada warna seperti warna 5 warna. 5 warna itu menunjukkan tuh yang namanya satu itu udara, itu ruang di atas, ruang, api, tanah, udara nih. Jadi yang di atas tuh 5 ruang. unsur nih, Dok. Ruang kan kalau itu 4, unsur 4, dia tambah udara. Api, kayu, tanah, udara, air. Air. Ini ada udaranya. Ada di atas ada ruang, api, udara, tanah, air. Nah, itu dia mempercayai itu. Jadi artinya mereka sangat menyatu dengan alam. Nah, jadi ceritanya begini. Di dalam salah satu cerita Buddha itu kan ada banyak Buddha kan dari zaman dulu. Buddha itu orang yang mencapai pencerahan. Salah satu cerita Buddha itu adalah ada seorang tuh akhirnya dia jadi Buddha gara-gara perbuatan baiknya. Dia ketemu ada satu elang. Si elang ini kelaparan. Hampir meninggal karena kelaparan. Nah, dia itu sebagai orang yang baik, dia mau memberikan makanan pada elang itu supaya elang itu selamat. Tapi masalah tidak ada makanan dan elang makannya daging. Potong Dia aja. potong dagingnya dia. Kok daging dia bukannya
potong daging silangnya kasih ke elangnya dok. Itu mah jahat. Enggak, dia potong dagingnya, dia dikasih elang sehingga elangnya hidup dan kemudian dia itu akhirnya dia itu jadi Buddha itu. Jadi ada cerita bahwa Mencapai kesempurnaan tuh dok ya. mencapai kesempurnaan dengan cara mengorbankan diri. Hmm. Nah, ritual itu yang kemudian sama mereka melahirkan sesuatu sistem penguburan Hmm. yang disebut penguburan langit Hmm. yang sampai sekarang itu masih ada, Franky. Kan kalau orang meninggal waktu itu kita pernah bahas tentang yang namanya human disposal. Ya. Manusia bisa dikremasi, bisa dikubur. Nah, ini adalah penguburan langit. Kenapa? Karena dilakukan di tempat yang paling tinggi. Dan itu adalah satu upacara untuk mengantarkan orang yang meninggal itu supaya dia langsung naik ke surga. Di tempat yang paling tinggi langsung ke langit. Tapi ini hal seperti ini itu apakah setiap jenazah dikubur secara kuburan langit atau enggak? Tidak. Jadi Tidak. ada opsinya boleh iya boleh enggak gitu. Dan itu nggak sembarangan, Franky. Kalau di Tibet sana, mereka punya tingkatan. Kalau dia itu termasuk Dalai Ya. Lama atau Panchen Lama. Panchen Lama itu di bawah Dalai Lama, tetapi jadi pemuka agama yang hebat banget. Itu dia dilakukan penguburan stupa namanya. Ini di Tibet dok ya. Tibet. Panchen Lama ya. Nah, Kalau di Jawa beda lagi tuh di Panchen Lama di artinya Jakarta dok. ada Panchen Lama, Franky. Itu Buddha hidup, yang disebut Buddha hidup tuh Panchen Lama, Dalai Lama. Tunggu. Jadi dianggap Buddha yang masih hidup. Saya mesti klarifikasi dulu. Ini adalah bahasa Tibet nih dok ya. Ya, Karena kalau bahas Panchen Lama dalam bahasa Jawa artinya dokter tahu. sudah. Bener-bener lama. Ya. Nggak, itu bahasa Tibet. Ini bahasa Tibet ya. Enggak supaya Soalnya saya orang-orang- pernah ngelihat ada Panchen Lama di sini, dan di sini penganutnya juga ada, Franky. Oke. Oke. Fajra apa gitu? Buddha Vajrayana. Vajrayana. Nah, kalau ada nih yang namanya Hinayana, itu adalah Buddha bener, Buddha yang asli dari India, pakai bahasa Pali, ngomongnya tuh pakai bahasa India, bahasa Pali namanya. Ada yang Mahayana, Mahayana itu Buddha yang dianut oleh orang Cina. Cina, yang kecampur sama dia, ditambah sama Konghucu sama Tao, jadi Samkao. Jadi negara itu agama campuran dari tiga itu. Nah, ada Vajrayana, itu ada Buddha Tibet. Ada ininya penganutnya di sini. Juga di seluruh dunia tuh ada. Nah, jadi mereka itu yang pertama, kalau Panchen Lama, Dalai Lama itu di penguburan stupa namanya. Jadi dia itu setelah meninggal dibalsem, diawetkan, dikasih wangi-wangian, kemudian ditaruh di dalam stupa. Stupa itu seperti kayak stupa Buddha itu Yang di Borobudur tuh. Ditaruh di situ. Jadi di dalam bentuk kering. Oh. Ya, itu satu. Ada yang dikremasi. Kremasi itu biasanya buat bangsawan. Bangsawan, orang kaya yang levelnya tinggi lah di Tibet. Itu dikremasi. Kemudian abunya bisa ditaruh di rumah, bisa dibuang ke kali. Kemudian ada juga yang namanya penguburan tadi langit. Tapi nggak ada yang dikubur di tanah. Nanti dulu, belum. Ada. Penguburan langit itu buat orang yang level lumayan tinggi lah, karena itu biayanya mahal. Mahal. Kan nggak pakai modal. Belum tentu. Itu upacaranya lama, Frank, 49 hari. Bro? 49 hari. Wah, Dan itu tuh. harus ngedatengin pendeta segala macam. Satu, pelabuhan langit itu termasuk yang level tinggi. Kalau kubur di tanah, itu buat orang-orang itu yang penyakit menular, kecelakaan. Jadi buat orang yang level biasa, itu penguburan tanah. Itu jadi itu mereka nggak pernah option. Nah, Ada penguburan yang paling rendah, penguburan kali. dianyutin. Buat pembunuh, pemerkosa segala macam dianyutinnya di kali. Nih pertanyaan saya nih dok, kalau orang yang level tingkatan hidupnya lumayan, tapi dia berbuat kejahatan atau kena Enggak termasuk penyakit, jahat, termasuk yang jadi artinya tidak dikubur langit, enggak, jadi masuk yang sungai atau tanah. Gitu. Jadi penguburan langit itu bukan sesuatu penguburan yang itu, tapi begini, pada Yang- prinsipnya kenapa ada penguburan langit? Karena orang itu dianggap dia punya reputasi lumayan bagus, ya. Dia itu mau diantarkan bisa langsung masuk ke surga. Nah, Arti- caranya dia
harus didoakan oleh pendeta-pendeta itu. Artinya dianggap penguburan cara ini yang sakral dan mulia gitu dok ya? Iya. Bukan kayak orang balas dendam, diacak-acak sama binatang. Oh enggak, karena justru perilakunya itu meniru perilaku Buddha. Nah, Buddha yang tadi. Yang artinya gini, mereka tuh di dalam agama Buddha Tibet tuh menganggap bahwa yang namanya tubuh manusia itu, dia itu setelah itu dia akan reinkarnasi. Dia masuk ke surga atau reinkarnasi, dia balik lagi. Nah, untuk reinkarnasi atau itu, dia itu masih bermanfaat karena badannya ini sebenarnya nggak ada manfaatnya. Akan toh jadi tanah juga. Nah, maka dengan cara mengorbankan diri seperti itu, sudah meninggal pun dia masih memberikan manfaat buat alam. Jadi artinya dijamin bahwa si burung-burung nasar atau burung herring ini tidak makan mayat yang penyakitan gitu dok ya? Ya. Nah, tetapi begini masalahnya Frankie. Pertanyaannya, si mayat ini kan banyak kumannya. Mungkin ada kuman Clostridium, WLCE itu kuman pembusukan. Mungkin ada di situ ada kuman-kuman yang lain lah yang berbahaya, kuman kolera atau segala macam. Kok dia nggak sakit? Nah itu yang aneh tuh. Padahal saya sepengetahuan saya nih dok, binatang-binatang besar pemangsa karnivor nih dok, dia nggak mau makan bangkai. Nggak. Ya memang. Karena dia tahu makan bangkai bisa bikin sakit. Ya kecuali buaya sama komodo. Ya mungkin si burung nasar punya antidotnya tuh dok. Iya betul. Dia punya lambung yang isinya asam sekali, jauh lebih asam daripada lambung binatang lain. Sama asam manusia? Jauh. Anak manusia paling 3 pH-nya sampai 5. Dia itu lebih rendah lagi. Sehingga semua virus dan kuman dan apapun yang ada di mayat itu musnah semua kalau masuk ke badannya. Jadi Tuhan tuh sudah memberikan itu, makanya dia tuh jadi binatang pemakan bangkai itu memang sudah dilindungi sama Tuhan. Jadi asam lambungnya HCl sangat asam. Jadi jangan-jangan dia punya pH-nya setengah lagi dok ya? kan paling besar paling itu satu tuh udah paling top lah ya. Dia lebih top lagi dari 1,5. Ya nggak tahu siapa yang pada mereka. Tetapi sekarang begini pertanyaannya. Jadi itu adalah satu sebenarnya ritual seperti itu bagaimana caranya sampai gitu. Jadi begini, kalau orang itu ini biayanya termasuk mahal, Frankie. Saya pikir tadinya justru karena tadinya nih dok, di otak saya ini orang-orang mohon maaf yang ekonominya kurang. Oh enggak. Jadi dilepas ke sana dengan harapan ya sudahlah, saya nggak keluar modal apa-apa lagi, cuma bawa ke sana. Ini ada satu hal nih yang barangkali kamu mau bingung ya. Orang yang namanya di tempat situ kan, di tempat di atas itu kan. Saya pegangan dulu dok. Pohon-pohon jarang lagi. Adanya rumput doang. Kan bahan bakar itu untuk membakar itu biayanya mahal, Frankie. Ya, cari bahan bakar. Bahan bakarnya apa kan? Tai binatang kan? Ya. Kotoran binatang. Jadi kalau kremasi itu pun juga biayanya besar. Tapi kalau di pemakaman langit itu jauh lebih besar karena harus menghadirkan Chopra namanya. Chopra itu pendeta Tibet. Harus melibatkan dia. Dan dia tuh harus ada upacaranya. Upacaranya panjang, Frankie, sampai 49 hari. Nah, jadi begini, apa yang terjadi sebenarnya kalau ada orang meninggal, orang ini meninggal dan dia mau di pemakaman langit ya, dia meninggal, dipanggillah si pendeta si Chopra itu, pendeta khusus untuk prosesi itu. Jadi pendeta Buddha khusus yang dididik khusus untuk jadi gitu, dan itu nggak banyak. Dia datang ke tempat orang yang meninggal, dia berdoa. Ngedoain orang itu, membaca sutra. Sutra itu adalah kitab agama Buddha ya. Dia baca sutra, udah gitu dia tinggal. Dia ngebacain sutra, kemudian dia tinggal untuk menyucikan. Jadi ngedoain dia supaya dia dosa-dosanya diampuni lah. Terus dia pergi pulang. Nah si mayat ini ditaruh di dalam rumah yang meninggal. Dan keluarganya tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama 3 hari. Jadi berdoa doang. Berdoa makan, maksudnya tidak boleh kerja. Oke. Mendoakan selama 3 hari. Kebutuhan fisik tetap jalan ya.
Mendoakan 3 hari, kebayang kalau 3 hari itu bisa busuk kan? Ya, apalagi 49 hari, Dok. Enggak, oke. Sekarang dia busuk kan? Dia keluarganya berdoa terus, jadi nggak boleh melakukan aktivitas. Setelah 3 hari, nah mereka itu merapatkan kira-kira kapan mau diupacarakan di pemakaman langit itu. Biasanya 3 hari. Kadang-kadang dia cari hari baik, kadang-kadang sampai 5 hari bisa. Tapi rata-rata 3 hari. Nah setelah 3 hari, si copranya itu datang lagi. Hari ketiga. Dia nanya deh ya, udah sepakat Udah belum? sepakat, jadi dia udah dihubungin dan dia melakukan suatu upacara namanya poa. Poa itu dia sembahyang sendiri si pendetanya itu. Dia di situ getok kepalanya si mayat. Itu Dibolongin. udah benyek tuh, Dok ya. Dia benyek tapi kepalanya kan masih keras kan. Dia bolongin kepalanya Frankie. Itu acaranya tuh 30 menit. Dia nggak bolongin kepala. Buat apa? Pakai apa tuh, Dok? Ya pakai senjata, pakai benda keras lah. Oh. Karena dalam kepercayaan mereka itu roh itu keluarnya tuh dari kepala. Dia itu untuk keluarin roh dari kepala. Poa namanya upacaranya. Nah setelah poa selesai, si pendetanya pulang. Nah keluarganya itu kan udah pada harinya dia mau diupacarain kan? Iya, iya. Dibungkus sama kain putih. Kan kafan. Ya kafannya orang Kafan Tibet orang lah. sono lah. Terus digotong. Yang gotong itu dia nggak boleh dimasukin dalam peti, tapi digotong sama satu orang ke atas gunung. Kuat tuh orang. Kuat lah. Satu orang nih, Dok. Ya. Digendong gitu. Digendong dibawa ke tempat itu, dan tempat itu tempat yang tinggi, Frankie. Jadi itu ada satu tanah lapang itu yang tempat mereka bikin upacara itu. Dibawa ke situ dan di atas itu tuh ada seperti kayak biara lah. Dibawa ke atas, kemudian sama keluarganya bajunya dilepas, kain kafannya dilepas, terus orang itu diposisikan seperti bayi ngeringkel gitu. Udah, terus di si pendetanya tuh bakar dupa, sembari berdoa bakar dupa. Dupa itu buat apa? Wangi-wangian tuh untuk mengundang si burung nasar itu. Dia berdoa ya. Nah setelah burung nasarnya udah mulai ada, sementara dia berdoa panggil burung nasar, si copra ini itu motong-motong mayatnya, dipotongin, dipisahkan antara daging sama tulang. Jadi ini daging dan kulit sendiri sama isi jeroan semua sendiri, tulang itu pisah. Dia mau otopsi itu, Dok. Ya nggak diperiksa. Kalau otopsi diperiksa. Ini nggak cuma dipisahkan. Ini yang lunak sama itu. Kemudian si barang lunak ini, daging dan itu segala macam dicampur sama namanya campa. Campa itu biji barley. Daging bukan jeroan nih, Dok ya. Daging dan jeroan semua jadi yang lunak. Oh, artinya yang bakal bisa jadi makanan si burung tadi. Jadi jaringan lunak dipisahkan dari jaringan tulang. Ini dicampur sama campa-campa itu makanannya orang sana. Itu ada biji barley, sejenis kayak padi lah begitu. Kayak apa sih, jali-jali ya? Itu makanan orang sana, dicampur sama itu dan kemudian dia ambil serpian-serpiannya ditaruh di atas batu. Nah burung nasar itu datang terbang, dia ketel kan. Nungguin sampai itu diserahkan, kemudian dia mulai pesta. Ya pesta lah situ sampai habis. Dan itu aja menyangkut berapa, makin cepat itu habis, berarti makin cepat naik ke surga sih itu yang meninggal. Nah habis itu tulangnya kan masih ada, tulangnya dihancurin sama si copra itu, dihancurin, dibakar, nanti dibuang ke sungai. Nah jadi upacara selesai, tapi belum selesai. Pada waktu sebelum dia copot-copotin itu, pada waktu dia posisikan posisi kayak bayi tadi, dia ambil 2 barang dari mayat itu, rambut sama kuku. Buat apa tuh? Dikasih ke keluarganya untuk upacara berikutnya. Nah ini kan ini udah selesai nih upacara, jadi dagingnya udah habis, tulangnya sudah habis. Nah kaki dan kuku itu, si tulangnya dibakar dulu tuh ya tadi.
Atau enggak langsung Ditumbuk dulu, ditumbuk. ditumbuk tuh dibakar, baru dibuang. Terbalik ya. Nah, eh, habis begitu keluarganya dikasih ini tuh barang itu, Kuku sama buku sama rambut. itu, ditaruh di rumah, dia sembahyang sampai 49 hari. Nggak boleh ngapa-ngapa, itu 49 hari di upacarakan. Jadi itu prosedurnya tuh mahal dan banyak, dan itu biasanya rame-rame dilakukan seperti itu, sehingga bukan nggak satu mayat gitu loh. Nah, ini ngambil rambutnya sampel doang atau seluruh rambut? Seluruhnya. Jadi bisa. Nah, jadi untuk bisa begitu kan mereka melakukan itu. Itu di sana masalahnya itu upacara seperti itu. Itu yang membuat tuh populasi burung herring dan burung kondor itu ya banyak karena makanan banyak lagi. Dan di sana tuh ada tempat yang sering melakukan itu, satu hari bisa 10 mayat lagi. Banyak ya? Banyak pada waktu itu. Tapi begini, ini ada ceritaan lagi. Dia itu kan mereka udah lakukan udah ribuan tahun lakukan itu. Udah itu adalah suatu acara ribuan tahun dan itu sakral. Jadi dulu orang itu nggak boleh, maksudnya orang sembarangan nggak boleh ke situ. Biasanya yang boleh ke tempat itu cuma laki-laki doang. Perempuan nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Nah, tapi ada satu cerita nih. Ceritanya kan tadi sebenarnya berdamai nih negara RRC, Cina nih Sama si Tibet. sama Tibet. Tapi tahun 55 itu si Dianeksisasi. Cina tiba-tiba nyerang. Nah, dia ini udah lemah, diserang. Tahun 55 kuil-kuil Buddha dirusak. Pendeta Buddha dikejar, mereka lari ke India. Karena Cinanya udah jadi komunis, Dok. Ya. Lari ke India. Nah, mereka bikin biara di India Utara. Sampai sekarang masih ada. Itu adalah tempat yang di mana pusatnya orang Buddha Tibet itu ada di India, bukan ada di situ lagi. Nah, sedangkan upacara yang tadi, upacara langit itu dilarang sama orang Cina. Karena dianggap itu tidak higienis, tidak bagus. Tahun 60 Ya, dilarang sama sekali. Saya tuh berpikir gini, Dok. Waktu saya mendengar ada upacara penguburan langit nih, Dok. Saya pikir ya jenazah ditaruh aja, digeletakin nanti Enggak. guru nasarnya ngabisin sampai Itu nah, bukan budaya. Namanya budaya itu harus ada upacara, dan itu sesuatu yang sakral, Frankie. Bukan sesuatu itu. Nah, itu 55, 60 itu dilarang. Tapi tahun 84 pemerintah Cina tuh ngerasa ya sayang juga ya namanya budaya seperti itu. Sementara kan di situ kan orang Tibet masih banyak. Mereka tidak bisa melaksanakan ritual agamanya. Agama macam-macam lah, buat segala macam, pendetanya juga pada kabur semua. Tapi masih ada penduduk di situ yang sudah ribuan tahun kan. Akhirnya tahun 84 diizinkan dilakukan lagi. Itu penguburan langit itu, tetapi dibatasi. Tapi pemerintah Cina nih ada pintarnya juga. Boleh melakukan penguburan langit kalau jadi untuk kasus yang sangat langka boleh dilakukan, dan satu lagi dia izinkan wisatawan datang ke situ untuk meliput lagi. Padahal dulunya tadinya nggak boleh sama orang Tibet sendiri. Nggak jauh-jauh dari dagang ya pikirannya ya. Nah, itu jadi boleh. Nah, itu sebabnya setelah tahun itu orang tuh mulai ada tulisan-tulisan soal yang namanya penguburan itu. Orang baru tahu, bikin tulisan, ada yang bikin video, ada segala macam. Dengan larangan agamanya udah nggak berlaku lagi tuh. Enggak, belakangan kan enggak. Itu kan Cina kan di awalnya itu kan waktu komunis pertama kan dia ketat sekali dengan segala macam agama kan. Di situ udah mulai longgar. Mungkin eranya tuh udah era yang lebih terbuka lah. Nah, 2016 mereka bikin aturan. 2016 itu kan 84. Mereka bikin aturan, upacara itu hanya boleh dilakukan di tempat tertentu. Di tempat yang aslinya. Tempat terbatas. Di tempat terbatas. Kemudian ada orang-orang itu yang nggak boleh dikremasi seperti itu, dikubur seperti itu. Apa? Anak-anak yang di bawah 18 tahun, penyakit menular, wanita hamil, itu tidak boleh. Jadi Tapi sampai sekarang berarti masih ada.
Ya, yang saya tangkap tadinya kan seluruh penduduk Tibet Enggak. itu terbatas untuk orang-orang yang dianggap suci lah dok ya. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya, upacara itu hanya ada di Tibet apa enggak? Tidak, Frankie. Sampai sekarang ada 2 tempat yang masih ada upacara itu di Cina ya. Itu di dekat Lhasa, Ibu kota, satunya di Sichuan. Pak pedes dok. Masih ada. Tapi jangan salah, itu masih ada di Nepal, di Bhutan, bahkan di India masih ada, Frankie. Karena penganut Buddha Tibet itu masih ada di Sichuan situ. apa Sichuan? Sichuan. Sichuan. Sama nggak? Apa nggak? Sichuan. Sama Sichuan ya? Sama-sama. Ya itu pedes dok biasanya. Oh, makanannya pedas. Iya, saya nggak tahan kalau itu. Enggak, tapi artinya itu adalah salah satu prosesi. Jadi kalau sampai sekarang kalau kita bisa lihat ada foto, ada orang gitu-gitu, bagaimana mereka melakukan upacara itu ya gara-gara pada waktu itu dibolehkan wisatawan, Ton. Oke, tunggu sebentar dok. Jadi 84 boleh lagi. Boleh lagi. Itu Wisatawan dikasih. Artinya yang tadi di dekat kuil itu di Lhasa tadi tempat yang dulunya memang tempat situ. Enggak, Atau dia udah tadinya beda? tempatnya ada 1000-an. Oh. Tapi ditutup, jadi sekarang tinggal 2 yang paling banyak Jadi, itu. Satu di Sichuan, satunya tuh di Lhasa, dekat Lhasa, 150 kilo dari Lhasa. Satu di Sichuan, itu cuma 2 tempat itu yang banyak. Sichuan kan Cina punya beneran tuh ya. Nggak, jadi artinya di tempat yang dekat Lhasa tadi dulunya memang tempat. Memang tempat begituan. Dari dulu waktu sebelum ada pelarangan segala macam. Di situ itu pendeta Budanya banyak sekali dan copranya itu ada 100. Dan mereka melakukan upacara itu kira-kira 10 per hari. Banyak. Sekarang udah sedikit. Kenapa sedikit? Karena pertama itu biayanya mahal. Yang kedua itu burung nasarnya juga nggak banyak. Makin lama makin menyusut. Itu populasinya itu menyusut. Tetapi masih ada itu acara itu. Nah, oke. Pertanyaan dari saya dok, kalau yang di Lhasa sama yang di Sichuan tadi, tata caranya sama? Sama persis. Yang di Nepal sama di Sama. mana? Sama juga. Sama di Jadi India. dilakukan oleh Buddha Vajrayana tadi. Iya. Oke. Masih ada. Dan itu adalah sesuatu yang sakral. Nggak sembarang orang bisa melakukan itu, Frankie. Nggak boleh. Karena itu kan perlu. Nah sekarang yang soal si Chopra ini, jadi ada pendeta Buddha Tibet kan, untuk jadi Chopra itu nggak gampang, Frankie. Dia harus mengikuti pendidikan, karena dia dikasih kewenangan khusus tuh untuk mengantarkan itu, disuruh pendidikan dan selama pendidikan itu dia harus bersujud, Frankie. Dia jalan-jalan tuh kemudian jatuhin diri bersujud itu sampai 10.000 kali. Kalau kurang satu gimana dok? Nggak bisa. Nah setelah itu pun masih diuji lagi sama Rinpoche. Kalau Rinpoche-nya setuju barulah dia bisa jadi Chopra. Dok, ada satu yang dari tadi saya mikirin dok. Kalau yang datang bukan burung lain, burung herring. Nggak bisa, nggak pernah. Pasti ada burungnya burung itu. Karena burung itu sudah turun-temurun dan di otaknya sama aja seperti misalnya kamu bilang, bebek kenapa dia bisa berenang? Ya itu memang di otaknya udah seperti dia, mereka tuh memang sudah terbiasa. Jadi artinya kalau kita melakukan penguburan langit di Indonesia dan dibolehin misalnya nih dok ya, tidak kan akan nggak ada, tidak akan herringnya. ada, tidak akan terjadi, Frankie. Jadi kalau ternyata yang datangnya burung elang, itu tidak akan terjadi. tidak kan? boleh ya? Enggak akan terjadi juga. Burung elang tidak makan mayat, Frankie. Jadi itu memang itu situasi khusus yang ada di sana karena kebetulan ada burungnya di situ dan burungnya udah terbiasa seperti itu. Ya itulah yang terjadi. Ini sama susahnya kalau sama kayak kita nyari aurora di Norwegia nih dok. Iya. Sama aja. Jadi artinya itu memang itu daerah yang tadi disebutin itu ada daerah yang di sekitar Himalaya tuh gunung-gunung daerah gunung-gunungan gitu loh. Nggak di tempat lain. Karena kalau di tempat lain ya kagak ada burungnya nggak bisa terjadi itu. Oke, jadi nggak, kesimpulannya kan artinya nggak semua nih dok ya, nggak semua tempat. Enggak. Nah si burung nasar kalau lagi nggak dipanggil ada di mana dia tuh? Jadi ngumpul sama temennya. Rumpi lah ya. Dia ke sana kemari gitu-gitu. Dia nganggur-nganggur aja. Oh nyari bangkai lain berarti dok. Ya mungkin. Ini kan nyari bangkai binatang, bangkai semut dok. Iya. Dan burung nasar tuh lumayan gede loh, Frankie. Gede. Saya Saya pernah ngeliat filmnya. Saya ngebandingin sama orang. Makanya orang kalau 1 lawan 1 aja belum tentu bisa menang orang.
Ya kira-kira ya mungkin kalau menurut saya sih gedenya sih hampir sama seperti Turkey itu di Amerika. Itu kan termasuk sejenis burung nasar tapi nasar era baru ya di Amerika doang itu. Kan dia gede kepalanya botak juga kan sama. Iya, cuman ada Ada gelambir. gelambirnya. Mr. Bean. Nggak, jadi di sini dok, kalau misalkan tadi si nazarnya tadi itu suatu ketika nih dok, nggak di-maintain, habis. Bisa. Berarti nggak akan ada pengguguran langit lagi. Ya, itu memang situasional. Makanya kan dibilang sekarang penguburan langit itu makin jarang karena satu biayanya mahal, yang kedua itu tempatnya juga dibatasi kan, cuma di tempat tertentu dan di situ populasi burungnya juga berkurang jauh. Tapi selama masih ada upacara itu, saya yakin burungnya masih ada. Karena itu masalah soal sama kan banyak populasi binatang itu musnah gara-gara lingkungan berubah. Dijadiin perumahan lah, udah gitu hilanglah dia. Tapi kalau daerah Tibet sih kemungkinan besar dijadiin perumahannya ada batasannya sih ya. Ya di sana nggak gampang lah, Frankie. Kalau bukan orang Tibet nggak itu kering sekali. Kering, panas, dingin. Jadi orang itu suhunya ekstrim sekali. Jadi cuman di sana tuh ya di Tibet itu bisa minus 20 apa gitu-gitu. Jadi di sana kan salju abadi tuh di Mount Everest. Kemarin Dingin barusan sekali. kakak saya cerita dia ke sana. Yang dia ingat bukannya burung nasarnya dok, Apa? tour leadernya di sana. Dia ngomong pakai bahasa Cina, keluarnya outputnya pakai bahasa Inggris. Dia bilang pakai alat apa? Itu pakai interpreter kan. Jadi ada alat katanya dok. Enggak, kalau di Jepang itu udah biasa, Frankie. Seminar orang Jepang tuh presentasi pakai bahasa Jepang. Keluarnya di kuping kita bisa setel bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman Ini gitu. bukan di kuping dok, dia pakai speaker. Oh. Artinya ya lebih hebat lah. Bukan lebih hebat, ada alat yang berbeda gitu. Ya namanya juga Cina lah, Frankie. Kemarin kan saya baru kirim tuh. Kamu mau naik gunung aja hiking mesti pakai robot di ke atas, Frankie. Ya, Kamu berarti kamu HNP juga bisa pergi ke puncak gunung, Frankie. Ke Saya- Himalaya pun bisa. Saya nggak mau dokter Jaya cuman kirimin video kita naik Robodog ya. Ya. Robodog naik ke atas. Dokternya nggak kirimin bagaimana dia turunnya dok. Enggak, dia bisa turun juga. Iya tapi turunnya itu jauh lebih berbahaya daripada naik ya dok. Enggak, turunnya mungkin terbang kali, Frankie. Saya tuh Enggak, tapi itu belum tentu dok loh, Frankie. Ya yang satu itu yang warnanya kuning itu kalau menurut saya itu kayak macan gitu loh. Iya. Orang yang sakit kaki seperti saya nih dok, lebih takut turun daripada naik. Serius. Naik, beban kita cuman waktu naik. Turun tuh beban kita waktu turun tuh lebih berat daripada naik. Enggak, robotnya memang udah terlatih kok. Udah dibikin bisa naik bisa turun dong gitu. Kamsian. Oke dok, jadi si balik ke penguburan langit ini dok. Jadi ini hanya berlaku khusus untuk kalangan tertentu. Iya. Bisa nggak seorang umum? Tidak, Dia itu punya duit. bukan soal punya duit, itu harus di ACC sama pendetanya. Ya, jadi artinya kalau di ACC baru bisa. Ya kan sekarang money talks dok. Nggak bisa. Itu mereka punya aturan hierarki yang jelas. Jadi nggak sembarang orang bisa mengikuti kematian itu upacara yang dia mau. Itu keluarganya gimana? Ikut nggak ya ke atas tuh? Keluarganya ikut menyaksikan. Tapi laki-laki. Kalau yang perempuan kagak pernah boleh, anak tidak boleh. Itu dipotong-potong. Enggak, itu makanya that's why tugas itu dikasih ke Chopra itu yang memang sudah dilatih dan dikasih tahu bagaimana caranya. Itu mereka lakukan itu tuh dengan sembari berdoa, Frankie. Jadi bukannya dengan inian kejam, bukan, itu adalah pengorbanan. Ini jauh lebih gini dok. Jadi lebih higienis dan sebenarnya kalau menurut saya sih itu lebih alamiah daripada kalau kamu dibawa juga kamu dimakan sama cacing. Iya, nggak, maksud saya tuh yang saya mikirin tuh kualifikasi orang Copranya ini dok. Dia kira-kira ya sama tukang jagal yang biasa ngulitin kambing. Enggak. Sama. Tukang jagal itu memotong untuk dapat duit. Kalau dia Nggak, itu dalam skillnya rangka dok, skillnya. Oh, skillnya itu memang diajarkan, tetapi dia lakukan itu dalam rangka agamanya. Dalam rangka agama loh, lain loh. Iya. Dia lakukan itu. Artinya kan kalau dia nggak punya skill yang kayak tadi saya ngomong nih dok, mohon maaf, jadi kalau ada yang tersinggung.
Saya nggak menyamakan, tapi skillnya itu punya keahlian sampai tulang itu bersih kan dok? Iya, betul. Kan si tukang itu juga sama punya keahliannya. Dan itu dia nggak sembarang pendeta bisa jadi itu. Banyak yang mau jadi itu pun tidak bisa, jadi nggak lulus. Terus dia nggak punya jadi. pisaunya tajam bukan main tuh. Gila bener ya. Tapi gini dok. Tadi kan sampai 3 hari lagi dok sejak meninggal nih dok. Pernah nggak sih orang meninggal langsung di Nggak ada. Upacaranya itu memang sudah ada di dalam kitab-kitab mereka. Jadi memang ditunggu 3 hari, 3 hari. tunggu busuk. Tunggu busuk memang. Dan mohon maaf, baunya udah lebih bau. Iya. Dan itu baunya itulah yang salah satu yang merangsang si burungnya datang dan makan. Dan buat burungnya juga itu tidak masalah karena dia punya asam lambung yang lebih hebat daripada binatang lain. Dan saya yakin juga kalau itu dilakukan misalnya di Amerika, itu burung nasarnya itu nggak akan makan. Karena di Amerika sendiri kalau misalnya ada orang Buddha Tibet mau melakukan itu, dia dilarang, ilegal itu praktek itu di Amerika. Di Amerika Ada aturannya ilegal. Iya, nggak boleh. maksudnya di Amerika kan burungnya kan dalam tanda kutip makan bangkai siapa aja tuh. Iya, Burung nasar tapi yang lagian burung sejenis nasarnya. ya, bukan yang sama ya, sejenis ya. Dulu mereka dalam satu family, kemudian itu sebenarnya yang burung nasar yang kita ngomongin tadi, itu tadinya subordo. Tapi sama seorang ilmuwan Prancis dia bilang ini nggak bisa, ini lain nih. Akhirnya dibikin jadi family khusus. Family Jadi, 100. Acipridae, Susah dong. Acitripridae. Nah itu dibikin family khusus, jadi dua Lidah saya family masih yang beda. dikerok dulu dok baru ngomong Acipitridae. Acipitridae. Oh, oke bisa lah. Acipitridae. Ini lama-lama kalau udah dikerok baru bisa. Oke dok, jadi tadi dokter Jaya setelah dibersihin, dipisahin ya dok ya, daging, jaringan lunak sama jaringan kerasnya tulang, maka itu ditumbuk. Ya, dihancurin. Dihancurin. Pukul. Pakai kayak palu gitu. Iya. Hancurin. Berarti nggak halus banget tuh dok? Enggak terlalu halus, dibakar baru kemudian disebar. Kan biasanya kalau kremasi kan dibakar dulu sehingga baru kering banget dan ditumbuknya kan gampang. Kalau yang lebih halus. Kalau gitu, kremasi itu ditumbuk halus sampai jadi abu, benar bubuk gitu. Dokter Jaya kepikiran nggak dokter Jaya mau seperti itu? Enggak, saya bukan orang Tibet. itu adalah agama Buddha Tibet khusus lah, Frankie. Enggak semua orang. Jadi itu kepercayaan mereka itu adalah suatu pemakaman yang agung. Oke. Ritual yang agung. Tadi kan kita cuma ngebahas masalah kesehatan si burung nasarnya dok. Dia punya anti terhadap kuman-kuman yang ada di jenazah. Sedangkan pada waktu dialisis orang, penghancuran orang kan sudah mulai banyak bakteri-bakteri yang ada di dalam jenazah tersebut nih dok. Mulai dari yang ngegendong sampai si copranya tadi dok, itu nggak ada pengaruhnya. Ya mereka sama sekali itu tidak, enggak. Atau mereka sudah tahu cara ngatasinnya? Kemungkinan besar ya. Jadi mereka tuh tidak pernah tuh ada cerita habis begitu mereka ketularan segala macam. Karena kalau yang mereka kan udah pisahkan, kalau namanya menular udah nggak bisa. Iya, ya kayak gitu udah pasti karena itu orang yang sehat ya, dan sehat jasmani dan kelakuannya baik tadi dokter ya. Tapi kita di waktu pembusukan tadi kan keluar tuh yang dari dalamnya tadi tuh. Ya nggak cukup untuk gitu, karena sebenarnya kalau orang cuman gara-gara pembusukan doang itu nggak terlalu berbahaya lah, Frankie. Karena kalau kamu bilang begitu dokter forensik semua bahaya dong, karena dokter forensik itu kadang-kadang ketemu orang dari kali udah ngembung begitu udah lebih dari 3 hari. Saya lagi ada depan sama dokter forensik nih. Jadi nggak ketularan apapun ya. Nggak ada penyakit begitu, kecuali kalau yang bersangkutan memang penyakit menular. Jadi artinya dalam spek awal udah disebutin jenazahnya tapi sehat. Sekarang yang jadi masalah adalah sebenarnya kalau di daerah Tibet kayak begitu mengubur orang tuh susah, Frankie. Karena tanahnya keras. Tanahnya keras tuh, tanahnya tuh padang
pasir, padang rumput yang itunya dikit. Jadi buat menggali kuburan tuh susah. Jadi memang kondisinya seperti, dan itu adalah cara yang kalau mau saya sih ya yang kayak begituan itu paling higienis. Habis begitu habis aja begitu sama sekali. Ya nggak ada memori coba Dok ya. Nggak ada memori ya. Tapi nggak penting lah memori kadang-kadang. Nah, enggak kan mereka Ini masalah tempat pemakaman Dok. Saya pernah ngelihat di dalam film-film. Saya nggak tahu di daerah mana ya. Tapi setahu saya itu daerah-daerah kalau Eropa pun seperti Eropa Spanyol kali Dok ya. Tempat makamnya nggak ke bawah, naik ke atas. Iya. Sama peti-petinya masuk. Jadi kayak apartemen gitu kan. Itu menarik juga ya. Itu sama seperti kayak orang Toraja pergi. Iya. Orang Toraja itu kan di atas, Cuman kan ditaruh dimasukin petinya ke dalam gua di atas. Cuman kan gua ngabisin tempat banyak. Kali ini praktis, jadi dibikin semacam kayak hotel peti mati gitu Dok. Timur Tengah, Yesus dimasukin ke dalam gua kan ditutup, ditaruh dibaringin aja di dalam. Iya, nggak, maksud saya sekarang pemakaman yang kayak tadi kan sangat praktis tuh Dok. Iya. Nggak ngabisin tempat ya. Iya. Higienis kan Dok. Gini sudah. Ditutup abis ya di semen ya. Iya. Ya cuman belum ada di Indonesia kayaknya. Enggak lah Indonesia. Nanti dokternya peloporin tuh. Oke Dok, jadi pemakaman langit Dok ya. Iya. Menurut Atau Dokter Jaya, sky burial namanya. menurut Dokter Jaya ini satu cara yang dalam tanda kutip lebih higienis. Ya lebih higienis, tapi itu ya terkait dengan satu budaya. Dan jadi praktis. itu di tempat lain juga tidak ada. Dan praktis nih Dok ya, dalam segi untuk Dari segi untuk Iya. ekosistem sih sebenarnya bagus ya. Artinya si manusianya ini sendiri kan masih bisa dimanfaatkan tuh untuk memberikan makanan pada binatang yang memang sudah langka begitu. pernah ada hitungan nggak burung nasar sekarang populasinya berapa ya? Enggak, saya belum belum dapat datanya Dok ya. Saya sih berpikir kayaknya sih habis sama sekali sih enggak ya. Cuma Enggak mungkin apa-apa. berkurang ya. Oke lah Dok, jadi artinya di sini kalau saya memperhatikan ya kebudayaan zaman dulu masyarakat Asia atau kita di timur ini banyak yang bagus sebenarnya Dok. Ya. Tapi ya sampai sekarang pun yang namanya penganut Buddha Tibet tuh masih lumayan banyak loh. Di Tibet Cina sendiri masih ada 400.000 orang lagi. Banyak. Apalagi sekarang mereka banyak tersebar di mana. Itu tahun 55 itu setelah Cina menyerbu Tibet itu si Dalai Lama itu kan kabur. Mengungsi ke Eropa kan, ke Prancis kan. Sampai sekarang. Belum balik ya? Enggak. Mana berani balik. Enggak. Dalai Lama kan itu kan gelar jabatan ya Dok ya? Iya jabatan, tapi dia itu dianggap sebagai Buddha hidup yang akan reinkarnasi ke Dalai Lama berikutnya. Kalau nanti dia nggak ada, penerusnya disebutnya Dalai Lama juga kan? Iya, tetapi untuk bisa disebut Dalai Lama tuh mesti ada upacaranya segala macam. Jadi memang dia dan nanti bisa ada diuji lah sama mereka bahwa ini memang adalah Dalai Lama yang baru. Karena dia dianggapnya dia reinkarnasi ke orang yang baru. Dia ditanya, dites, diuji dan segala macam. Jadi nggak segampang itu. Tapi ada satu nih jasa besar si Dalai Lama ini. Buddha Tibet tuh ada alirannya. 4 macam aliran Buddha Tibet. Si agama Bon itu namanya Bon atau Bong, itu tadinya dianggap sebagai aliran sesat segala macam. Tapi sebenarnya Dalai Lama bilang tidak. Agama Bon itu adalah agama yang resmi dan diakui dan dijadikan aliran kelima. Jadi agama Buddha Tibet itu ada 5 aliran, salah satunya itu Bon yang asli. Jadi diakui sebagai agama oleh Dalai Lama. Tapi itu membuat mereka yang memang murni nggak kecampur sama yang ini agama Buddha itu ya, jadi ritualnya itu dianggap sebagai agama resmi. Ya, saya pribadi nih Dok ya, harusnya nggak gampang nyalahin orang dengan agama tertentu. Kalau saya pribadi, balik lagi, mendingan kita urus kita sendiri aja Dok. Ya. Gitu. Karena kalau kita sendiri udah bener kan nggak usah pusing-pusing ya. Iya. Oke Dok, jadi ya
pemakaman seperti itu tidak ada di negara-negara yang tidak biasa. Jadi arti kalau kita mau melihat punya keberanian khusus, Ya, tapi silakan datang. sampai sekarang sih masih turis masih bisa lihat lagi. Kalau dulu sebelumnya tidak lagi. Pertanyaan saya agak pribadi, Dok. Dokter Jaya tertarik nggak ngeliat langsung? Oh, kalau bisa saya mau ngelihat. Serius, Dok? Serius. Kalau bisa. Tapi di sana dingin sekali, Frank. Katanya tuh kalau Dingin banget. oh dingin banget. Kata Paling sedikit -11, Frank. Paling sedikit. Dan satu lagi, udara sana tipis. Tipis ya. Jadi kadang-kadang di sana kita mesti pakai bawa oksigen, Bawa Frank. oksigen. Kalau saya sih bukan soal itunya. Ngebayangin ada orang motong orang walaupun itu jenazah, nggak Nah, tega kamu saya. mau lihat begitu di mana-mana seluruh dunia juga ada lah orang potong orang. Enggak, Kak, kamu jangan lihat Nggak, kalau jangan dokter lihat forensik, potongnya, dokter tetapi forensik lihat kan nanti- tujuannya. Iya, kalau dokter forensik itu kan nanti kan dijahit lagi, dibentukin jadi orang. Nah, kalau ini buat dikasih ke, iya saya nggak bilang enggak, itu tetapi jelek. masalahnya bukan begitu. Kalau dijahit lagi burung nasarnya bisa ke kelilipan itu keselip sama benangnya. Janganlah, jangan bikin susah burung nasar, kenapa sih? Iya, artinya di sini nggak tahu, Dok. Kamu jangan bayangin, jangan mengukur budaya orang dengan apa yang ada di Ya, makanya pikiran kamu. bukan saya cuma mikir kalau saya pingsan, Dok, lihatin kayak gitu. Ya udah, nanti dokternya aja, terus saya nggak ikutan, Dok. Dan saya mungkin kalau ke Tibet itu jalan-jalan ada Nah, rencana. tapi Tibet bagus lagi. Ada rencana, cuman itu pilihan yang setelah yang lainnya udah lewat karena Salah jalan justru kakinya berat, Dok, itu. Enggak ada robot, Fengki. Nggak, itu robot AI kali, Dok. Yang dokter Enggak, bener. Itu robot. beli apa nyewa tuh? Saya sewa lah. Kalau beli kan sekitar berapa? Sekitar 80 jutaan ya. Wah, lebih lah. Robodok itu. Ya tergantung kelasnya kali ya. Oke lah, Dok, nanti aja, Dok, kalau ke Dokter Jaya ke Tibet, dokternya ceritain aja ke saya. Secara live-nya gimana, dokternya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!